Dan ini adalah gambar yang kita buat tadi berdasarkan kepada ukuran dan rumus yang di video sebelumnya kita buat, sahabat bikin baju. Assalamualaikum, selamat malam sahabat bikin baju semuanya. Semoga sahabat bikin baju ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sahabat bikin baju, tanpa terasa kita sudah memasuki video yang ke-6, dan semoga sahabat bikin baju tetap semangat, tetap setia untuk kebersamaan kita di channel Ajis The Tailor ini, dengan harapan lebih banyak lagi mungkin yang akan bergabung di acara kita ini, bukan hanya saja dari sahabat seprofesi ya, sahabat lintas profesi ataupun yang berprofesi selain penjahit juga. Silahkan untuk bergabung dan kita di sini sharing, curhat, dan saling bertukar pengalaman, bertukar kisah. Semoga ke depan bisa menjadi ataupun mendapatkan banyak solusi ataupun hal-hal baru yang bisa bermanfaat ataupun berguna untuk masa depan, baik sahabat seprofesi yang bekerja di bidang menjahit ataupun yang di bidang lainnya, agar ada kesinambungan dan ada satu sinergi ya, bisa saling membantu, saling mendukung, bahkan mungkin bisa saling bermitra lah dalam hal usaha ataupun dalam hal bekerja sama dalam hal apa saja, selama itu positif. Dan untuk malam hari ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yang mana di video yang kemarin kita dalam tema rekonstruksi kolor abah ataupun perbaiki ukuran yang dari video sebelumnya. Dan untuk malam hari ini insya Allah kita akan ke tahapan menggambar, membuat pola. Dan mungkin tadinya rencananya di video ini kita akan menggambar dan cutting, memotong, tapi mungkin untuk cuttingnya sendiri akan kita praktekkan di video selanjutnya, karena mungkin waktu juga ya yang harus diperhitungkan sahabat bikin baju. Dan untuk video kali ini kita akan mulai ke eksekusi, yang mana eksekusi dari hasil ukuran yang kita dapat di video kemarin. Kita eksekusi dari mulai menggambar sampai nanti potong dan jahit. Mungkin masih akan 2 video lagi untuk sampai ke tahap menjahit ya, nggak apa-apa lah. Biar mungkin kebersamaan kita masih tetap terjalin di video-video selanjutnya. Dan khusus untuk edisi malam hari ini, mungkin sahabat bikin baju agak surprise juga ya, melihat apa yang saya kenakan ini. Ini adalah peci dan bendera Indonesia, bendera negara kita. Ini mungkin berkenaan dengan apa yang kemarin kita bahas sedikit ya di video sebelumnya, ataupun yang sedang ramai, sedang viral hari-hari belakangan ini, berkenaan dengan keberhasilan timnas Garuda U23 kita yang ternyata kembali berhasil keluar sebagai pemenang dalam babak perdelapan final dengan mengalahkan atau mengkandaskan tim favorit ataupun langganan di kejuaraan AFC ataupun Asia ini, baik yang senior ataupun yang junior, yaitu Korea Selatan. Dan mungkin yang menjadi hal yang menjadi istimewanya juga adalah yang mana pelatih dari timnas Garuda Muda kita itu sendiri adalah pelatih yang berasal dari negara yang dia kalahkan semalam, yaitu Korea Selatan, yaitu Coach Shin Tae-yong. Dan di situ mungkin kita lihat bagaimana profesionalitas beliau, meskipun harus berhadapan dengan negara asalnya, tapi karena beliau seorang yang totalitas ataupun seorang profesional yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, ya meskipun hatinya mungkin sedih, tapi ya begitulah. Dan untuk Korea sendiri
untuk fans ataupun pendukung Korea Selatan sendiri ya mau bagaimana lagi, meskipun mungkin mereka begitu besar hati ataupun besar apa keyakinan mereka bahwasanya mereka akan bisa dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia yang secara peringkat saja terpaut sangat jauh 100 lebih ya. Tapi ya itulah qadarullah, ketentuan Allah, ya mau bagaimana lagi. Dan ini saatnya untuk bangsa Indonesia ya seluruhnya, bukan hanya pemain bola saja, termasuk kita, ini adalah saatnya untuk bangkit. Untuk apa? Untuk memulai berkenan dengan momen sawah ini, memulai hal yang baru, yang lebih baik, yang lebih bagus lagi dibanding dengan waktu-waktu yang sudah terjadi, waktu yang ke belakang. Dan itu mungkin apa sebagai bentuk kegembiraan kita lah, tentunya juga sebagai warga negara Indonesia sangat mengapresiasi dan sangat bahagia gitu dengan kemenangan yang kita raih semalam. Dan mudah-mudahan gitu ya, Olimpiade meskipun secara target Coach Sintayong sendiri itu targetnya adalah beliau secara target pribadi katanya adalah targetnya adalah masuk ke Olimpiade Paris. Sudah terlanjur basah. Nah biarlah target secara pribadi Coach Sintayong sudah tercapai, tapi kita sekarang sudah ada di semifinal. Ya masa mau peluang yang ada mau kita lewatkan begitu saja, maupun baik nanti Arab Saudi ataupun Uzbekistan yang akan kita hadapi di semifinal, ya kita usahakan sama, kita libas aja lagi. Karena apa? Karena sudah terlanjur basah, kita sudah masuk ke semifinal, dan kapan lagi kita bisa bermain di final? Yang mudah-mudahan di final kita bisa bertemu dengan Jepang. Karena apa? Karena Anda tahu kan, Jepang kemarin bertemu dengan Korea Selatan. Ya, kalau Jepang itu kan ahlinya analisis. Jepang itu sudah menganalisa pertandingan nih timnas kita dari awal bertemu dengan Qatar, sehingga sangat tahu dia sangat sangat bisa mengerti lah, sangat masuk akal lah kalau misalnya Jepang kemarin bermain dengan melawan Korea Selatan tidak ya tidak sepenuhnya lah. Karena apa? Karena mungkin ini sih analisa saya ya, karena mungkin Jepang tidak mau bertemu dengan kita di perlawanan final. Karena apa? Karena analisanya tim kita lebih berat lah menurut mereka dibandingkan dengan Qatar. Yang namanya Jepang kan dalam menganalisa itu meskipun sebesar biji zarah ya, kalau di dalam kan itu akan diperhitungkan oleh tim Jepang, karena mereka itu adalah ahlinya dalam menganalisa maupun bentuk apapun juga, seperti itu Sobat Bikin Baju. Dan satu lagi, Piala Dunia itu masih berproses. Yang penting untuk PSSI ya sabar dan istiqomah saja. Sabar artinya apa? Jangan gerasa-gerusu untuk ganti pelatih ataupun untuk merombak lagi gitu. Karena apa? Karena itu sudah kita alami lah di waktu-waktu yang kebelakang. Gonta-ganti pelatih, rombak tim yang nggak pernah matang-matang gitu. Tapi tetap sabar. Yaitu dalam artian sabar itu kan tetap berjuang, tidak menyerah, tidak letih, tidak lesu, gagal, bangkit lagi, jatuh, bangun lagi. Dan istiqomah artinya kita maksimalkan apa yang ada, potensi apa yang ada di tim kita, baik di timnasnya ataupun di organisasinya, di PSSI-nya. Itulah yang harapan, doa, dan mungkin isi hati dari penggemar sepak bola khususnya timnas. Nah itu saja mungkin untuk sekedar bentuk support dan dukungan kita dari tukang jahit khususnya untuk timnas sepak bola Garuda Muda kita. Dan untuk berikutnya seperti tadi dibahas di awal, sahabat bikin baju, kita akan mulai praktek di menggambar ya, yang mana menggambar
pola untuk celana pendek, celana kolor abah lah istilahnya. Kenapa disebut kolor abah? Karena kolornya memang bukan kolor gaya gitu ya. Kita yang kita buat ini kolor biasa, kolor sederhana. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan di praktek. Cuman yang perlu disampaikan terlebih dahulu adalah bahwasanya dalam kita menggambar itu, di dalam menjahit itu yang paling penting adalah ada dua konsep awal dalam menggambar, yaitu yang satu, karena kita akan membuat garis vertikal dan garis horizontal, itu yang paling penting. Akan garis vertikal dan horizontal itu yang akan banyak digunakan, itu konsepnya di dalam menggambar, khususnya pakaian. Itu yang sangat menentukan, dan untuk lebih jelasnya kita simak saja nanti di pemaparan. Baiklah sahabat bikin baju, sebelum kita menggambar, praktek menggambar, saya ingatkan lagi untuk ukuran yang dihasilkan yang kemarin kita rekonstruksi ukurannya, yang mana tinggi celana adalah 61 cm ditambah 4 cm untuk karet, lipatan karet, dan 3 cm untuk klim bawah. Jadi jumlahnya adalah 68 untuk tinggi. Untuk pinggang 58 bagi 2 berarti 29, paha 34, kolak 34 tambah 4, 34 tambah 4 untuk lipatan karet jadi 38, untuk bawah atau kaki 28. Ini ngambil ukuran dari rumus ukuran setengah celana. Artinya setengah celana itu kita ambil bagian depannya aja. Kalau kita misalkan mengukur pinggang, kita tidak ambil satu putaran lingkar tapi setengah lingkar. Nah, itu untuk mengingatkan kembali sahabat bikin baju. Dan sebelumnya perlu diketahui untuk trik yang saya lakukan ini ada mungkin dua hal yang sangat penting yang nanti akan kita praktekkan ataupun akan sering kita gunakan dalam menggambar, dalam membuat gambar celana ini. Yang mana yang perlu diingat adalah selalu ada dua garis yang akan nanti kita gunakan. Ini dua garis penting yang sangat menentukannya, yaitu garis vertikal dan yang memanjang dari atas ke bawah. Yang kedua garis horizontal. Ini adalah bagian penting ya, bagian penting yang harus lebih dulu diketahui oleh sahabat bikin baju. Dan untuk menggambar kita tidak menggunakan kertas ataupun pola, kita langsung menggambar di papan tulis aja ya sahabat bikin baju, agar mudah dihapus dan mudah dipahami. Cuman mungkin untuk kalau nanti di kain ataupun di kertas, di karton, jangan pakai spidol. Kalau di kain pakai ini aja, kapur ini cuman untuk di papan tulis aja. Dan anggaplah papan tulis ini adalah sebagai selembar kain ya sahabat bikin baju, yang mana mungkin ini adalah pinggiran-pinggiran kain. Kita ibaratkan ini adalah pinggir kain ya, garis ini adalah pinggir kain. Dan sebelum menggambar ke bagian-bagian tadi, ke ukuran-ukuran tadi, kita ambil dulu ya dari pinggir kain itu kita ambil dulu ukuran selebar 2 cm. Dari pinggir, ibaratnya ini pinggir kain, kita ambil 2 cm di sini misalnya, sama di sini juga, ya dari samping juga sama. Ini dimaksudkan nantinya untuk istilahnya itu rambu, bukan rambo ya, rambu itu adalah kain lebih yang dilebihkan dari dari jahitan ataupun jahitan benang dan jarum, dimaksudkan untuk nanti untuk jatah obrasan ya, jatah obrasan. Nah, kita ambil ini 2 cm dari pinggir kain.
Ini 2 cm, ke bawah juga sama 2 cm. Seperti itu. Jadi kita ambil 2 cm. Nah, yang pertama, sahabat bikin baju, untuk garis-garis yang tadi saya sebutkan, horizontal dan vertikal. Yang dimaksud dengan vertikal adalah ini garis yang akan kita ambil dari ukuran yang memanjang dari atas ke bawah. Misalnya tinggi celana, panjang celana, terus kolak, itu kan kita mengambil ukuran dari atas ke bawah. Sedangkan untuk garis horizontalnya itu adalah kita mengambil dari bagian-bagian seperti yang kita mengambil dari arah samping, menyamping, mendatar, seperti paha, lebar pinggang, dan lebar kaki. Dan yang pertama kita buat dulu titik untuk garis horizontal, yaitu dari ukuran yang paling panjang di antara ukuran-ukuran yang horizontal. Misalnya pinggang. Pinggang ini adalah 29 cm, paha 34 cm, dan kaki 28. Nah, di antara ukuran paha, pinggang, dan kaki ini ukuran yang paling panjang adalah ukuran paha. Dan perlu diketahui juga sahabat bikin baju bahwasanya dalam rumus ukuran setengah celana ini tidak akan pernah ada ukuran yang melebihi lebar paha, baik pinggang ataupun kaki. Pastilah paha, lebar paha itu yang paling memanjang. Jadi kita ambil horizontalnya itu adalah lebar paha. Nah, kalau di lain halnya kalau di kemeja itu kan tingginya tinggi badan dari pundak ke bawah, terus lebarnya lebar dada. Kalau di celana lebarnya yang paling lebar adalah lebar paha. Kita buat titik untuk 34 cm. Kita buat ibaratnya ini adalah di sini ya. Ini meletakkan ukuran itu dari garis, jangan dari pinggir kain, tapi dari garis yang tadi kita buat, yang 2 cm dari pinggir kain. Misalnya ini ukuran 34 cm di sini. Di sini juga. Ini kita buat titik-titik untuk memudahkan nanti. Nah, setelah dibuat titik-titik dari lebar ukuran lebar paha, kita buat garis secara vertikal. Nah, setelah ukuran lebar, sekarang kita mengukur ukuran vertikalnya, yaitu tinggi celana. Yang mana tinggi celana di sini adalah 68 cm. Sama dari bagian atas, dari garis, jangan dari pinggir kain ke bawah. Ini adalah titik 68 cm dari sini. Kita ibaratkan. Lalu kita sambungkan. Nah, maka nanti akan terbentuk sebuah gambar persegi 4 ataupun kotak. Itu yang trik yang biasa saya lakukan, karena sama di kemeja, baju perempuan juga, kayak gamis atau yang lainnya, itu sebelumnya agar kita meminimalisir kesalahan nantinya,
terlebih dulu yang harus kita gambar itu adalah gambar kotak seperti ini, persegi. Nah, setelah itu barulah kita lihat ukuran lebar pinggangnya berapa. Dan oh ya, perlu diingatkan lagi sahabat, ini dari tinggi celana ini kita ditambah 4 cm kan ya, di rumusnya itu 4 itu untuk ini, untuk nanti lipatan karet. Di bawah juga sama, ini adalah 3 cm untuk keliman bawah, kita beri garis putus-putus. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat ukuran pinggang. Pinggang itu adalah 29 cm. Kita buat titik di sini. Ini untuk 29 untuk pinggang. Setelah kita buat ukuran untuk pinggang, buat titik untuk pinggang, kita buat titik untuk kolak, yang mana kolak itu adalah 38 cm. Kita mengukur ujung meteran ditaruh di sini, di titik pinggang tadi. Sahabat bikin baju, kita tarik ke bawah sepanjang ukuran kolak itu 38 cm. Nah, berarti di sini kita ibaratkan di sinilah. Di sini. Setelah ketemu ukuran ini panjang kolak, kita buat garis. Ini mungkin gunanya penggaris siku-siku ya, para sahabat bikin baju, agar kita bisa membuat garis dengan lurus dan benar. Kita tarik dari pinggang garis vertikal ke arah titik kolak tadi yang 38 cm. Nah, di sini. Berarti dengan jatuhnya di sini titik kolak, ini adalah patokan untuk kita membuat garis lebar paha. Karena kalau lebar paha kan tadi udah dibahas ya di depan, karena menjadi patokan garis horizontal. Jadi lebar paha 38 itu adalah dari sini 38, di sini 38, sini 38. Jadi tinggal narik garis aja dari titik ini. Titik tinggi kolak. Kita tarik garis. Nah, seperti ini. Akan menjadi seperti ini nanti bentuknya. Dan di sini untuk membuat kolak, lengkungan kolak, karena kita celana itu kan pasti yang membuat nyaman baik celana baik di baju itu sebenarnya yang paling sensitif untuk pemakai adalah bagian lengkungan-lengkungan, sahabat. Di antaranya kalau celana itu lengkungan kolak. Nah, untuk lengkungan kolak kita bisa gunakan penggaris ini, yang mana lengkungannya harus agak dalam, jangan terlalu begitu datar, karena nanti akan dipakainya celananya akan kurang nyaman kalau ini bahasanya terlalu ngecepit gitu. Tapi kita tarik seperti ini, agak mendalam ya, begini juga bisa, begini juga bisa. Yang pasti ini ketemunya nanti di sini, di ujung atas titik pinggang dan ujung paha garis lengkungnya. Nah, seperti ini, garis seenaknya aja, gimana enaknya perasaan kita, karena ini udah pakai penggaris. Nah, seperti ini, nanti bentuknya seperti ini. Setelah dapat bentuk yang seperti ini, sekarang kita mengukur bagian bawah, yaitu kaki, yang mana kaki itu adalah 28 cm, sahabat bikin baju. Nah, untuk kaki kita taruh meterannya di garis yang putus-putus. Nah, di sini, karena ini ukuran bersih ya, ukuran bersih sebelum ditambah 3 cm. Yang 3 cm ini untuk lipatan kelim, ini ada 28. Bertitiknya di sini, dan kita tinggal tarik saja dari ujung lebar paha ini ke bagian titik 28 cm kaki tadi. Seperti ini. Nah, dari seperti ini. Dan nanti di sini kita berikan sudut keluar ya.
tarik ke sini. Nah, gunanya agar nanti waktu kita membuat klim, membuat jahitan klim itu enak dijahitnya gitu, nggak kaku atau nggak ngerut. Nah, untuk menggambar seperti itu, sahabat bikin baju, ini adalah untuk satu lembar kain, karena untuk rencana kita kan ini akan kemarin itu membuat satu celana bagi 4, jadi akan membuat 4 gambar ini. Nanti kita akan memotong 4 lembar kain dengan pola seperti ini. Ini pinggang, tadi pinggang itu adalah 29, berarti 29, kalau 29 itu kan seperempatnya, kalau setengahnya berarti 58. Kalau satu full, satu penuh, berarti pinggangnya itu adalah 116 cm, seperti itu. Dan untuk kita praktek di kain mungkin insya Allah di video berikutnya, sahabat bikin baju. Dan untuk saat ini, untuk menggambar seperti ini, insya Allah kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi dan perlu penjelasan lagi, silahkan sahabat bikin baju bisa kontak dengan nomor WA saya yang ada di kolom deskripsi. Dan ini adalah gambar yang kita buat tadi berdasarkan kepada ukuran dan rumus yang di video sebelumnya kita buat, sahabat bikin baju. Nah, mungkin itu sahabat bikin baju untuk pemaparan dalam hal menggambar. Yang patut diingat tadi ya, untuk menggambar kita konsep awalnya adalah garis vertikal dan horizontal. Senantiasa kita sebelum menggambar pola itu, gambar awal yang harus dibentuk itu adalah bentuk persegi 4 ya. Yang mana untuk vertikal, baik di celana baju atau baju wanita, itu adalah garis tertinggi ya. Garis tertinggi, kalau di celana mungkin dari pinggang ke bawah kaki, kalau di baju atasan seperti kemeja laki-laki adalah dari pundak sampai bawah, kalau baju perempuan mungkin dari pundak sampai bawah. Itu untuk garis vertikalnya. Dan untuk horizontalnya, kalau untuk di celana di lebar paha, kalau di kemeja di lebar badan. Nah, kalau untuk baju perempuan itu biasanya di pinggul, karena pinggul itu adalah ukuran paling luar ya, atau paling panjang dalam garis horizontalnya. Begitulah, jadi vertikal sama horizontal. Itulah kalau di dalam kalau kata Pak Ustadz di pengajian yang saya ikuti kemarin di masjid, ibaratnya beginilah kalau menjahit itu. Menjahit pakaian sama juga dengan filosofinya itu menjahit, merajut kehidupan. Yang mana ada 2 konsep awal untuk merajut kehidupan ini, karena kita hidup untuk beribadah. Yang mana garis vertikal itu adalah konsep hablum minallah dan horizontalnya adalah hablum minannas. Nah, kalaupun ada satu saja yang tidak dilaksanakan, tentunya itu ibadah kita kurang sempurna. Yang mana kalau secara vertikal itu kan langsung berhubungan dengan Sang Pencipta, Sang Rob, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dituntut untuk kita bertakwa. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan untuk secara hablum minannasnya, kita adalah hubungan antara sama makhluk yang diciptakan olehnya. Ya, seperti saya dengan sahabat bikin baju, sahabat seprofesi dengan sahabat lintas profesi, seperti itulah. Dalam segala hal kehidupan, menyangkut sosial, ekonomi, dan lain-lain. Itulah sedikit tambahan sahabat bikin baju. Dan insya Allah di video berikutnya kita berjumpa lagi untuk praktek cutting, untuk memotong. Semoga sahabat bikin baju ataupun saya sendiri di sini masih senantiasa nanti diberikan usia, berikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa bersama-sama lagi mengisi waktu santai, waktu senggang di malam hari. Karena apa? Kalau di malam hari, kalau di kampung, tempat saya di kampung sahabat bikin baju, itu suasananya enak, yang kedengaran suara jangkrik, suara binatang-binatang malam gitu. Mungkin lain dengan sahabat bikin baju yang di perkotaan gitu ya. Kalau di sini suasananya adem,
jadi nggak ada kebisingan, jadi lumayan inilah kita bisa obrolan kita bisa lebih hangat dan bisa lebih dekat lagi. Ya gitu saja sahabat Bikin Baju, jaga selalu kesehatan dan istirahat yang cukup. Salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.